Kami sungguh bersyukur jika hari ini kami akan mempelajari satu visual, satu penglihatan, baik penampakan secara langsung ataupun dalam mimpi, dalam pengangkatan, dan dalam penampakan yang jauh lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan. Tuhan, kami belajar dari para hamba-Mu, dan biarlah ini bukan menjadi satu pengajaran bahwa kami meminta hal-hal seperti ini. Semua berasal dari Tuhan dan semua ditentukan oleh Tuhan. Ajarlah kami belajar apa arti dari penglihatan visual atau visi, penampakan, dan mimpi-mimpi yang bersimpang siur dalam seluruh kehidupan kami dan juga di dalam kehidupan gereja Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami bisa melihat dan bahkan melalui kitab Wahyu ini kami mendapatkan satu pengajaran yang begitu berakar dan bukan sembarangan, tetapi berasal dari alam kekekalan di mana Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kehendak-Mu, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi atau mengubah apa itu menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebesaran-Mu, dan pimpinlah hati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik dan dengan taat serta seturut dan mengikuti akan firman terang itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membaca terlebih dulu Bilangan 12 ayat yang ke-6. Ya, ini adalah salah satu pelajaran yang saya terima beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dan ada satu semacam tugas paper itu, dan apa yang diminta itu akhirnya terjadi. Ya, begitu banyak penampakan-penampakan gereja, dan bagaimana kita bisa melihat siapakah yang berotoritas, siapakah yang boleh menyampaikan hal-hal yang bersifat pewahyuan dan juga mimpi atau penglihatan, dan apakah itu dari Tuhan sumbernya ataukah itu dari perasaan manusia. Sudah kita akan belajar apa yang menjadi peranan dan fungsi serta makna, arti, dan tujuan daripada mimpi ini atau penglihatan. Saya akan bacakan Bilangan 12 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan. Itu Tuhan besar ya, TUH ini besar, itu Yahweh. Menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Dan dikatakan ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Allah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Musa itu memandang Tuhan. Dengan dikatakan memandang rupa Allah. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa itu? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran ya, satu gambaran yang sangat menakutkan sekali kalau seorang hamba Tuhan dipimpin dan kemudian ada yang melawan, ada yang tidak setuju, dan itu bukan orang lain, itu adalah kakaknya sendiri, ciciknya yang bernama Miriam dan juga termasuk Harun. Dan apa yang terjadi, saudara, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan dan karena Musa yang sangat lembut itu, maka Miriam dan juga Harun ini akan dibinasakan Tuhan. Ya, saudara, kita lihat pada Kejadian 15. Kejadian 15. Ayat yang ke-12. Saudara, ini setelah Abram ya. Sebelum Abraham namanya Abram dan diberi Abraham.
Nah, huruf He itu adalah huruf nafas Allah, ya, yang menghidupkan, Yahweh. Saudara itu, saudara sudah pernah saya jelaskan tentang hal ini, tentang nama itu dan tetragrammaton itu udah berapa tahun yang lalu ya. Nah, saudara perhatikan kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat yang ke-8. Dan kemudian dijelaskan dan firman Tuhan kemudian meminta Abraham mempersembahkan ABCD dan semuanya, ya. Dan bagaimana mempersembahkan disuruh potong-potong dan setelah itu kepala dengan tubuh itu dipisahkan. Itu cara bangsa Israel sampai hari ini. Setelah itu dia menunggu apa yang terjadi dan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi penampakan apa-apa. Ayat 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Karena nungguin seharian, nggak nampak-nampak ya. Jadi dikatakan dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Berarti ada kegelapan, kejahatan yang akan terjadi. Ini adalah lambang semuanya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun, Ustaz? 400 tahun. Jadi berapa puluh keturunan. Dan itu adalah satu mimpi yang diberikan. Jadi mimpi ini adalah tanda petik pewahyuan. Nah, nanti kita akan pelajari hal ini ya. Nah, kita kemudian lihat di dalam Kejadian 28. Kejadian 28 ayat yang ke tentang Yakub ya. Mimpi Yakub di Bet El atau Bait El. Ya, Bait Allah itu namanya Betel ya. Dikatakan ayat yang ke 28-12 ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Isa, ya bapakmu berarti kan. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Surah ayat ini dibaca oleh Netanyahu waktu di PBB. Inilah tanah kami. Dan tanah kami bukan hanya kecil yang sekarang ini. Tanah kami itu sepanjang dari perbatasan Mesir sampai ke utara dan sampai batasnya itu di mana Yakub bermimpi dan diberikan haknya dan atas tanah air yang Tuhan berikan. Saudara pikir bahwa ini adalah satu perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi. Bangsa Israel tetap menuntut PBB meminta haknya dan dikatakan bahwa bukan kalian PBB yang memberikan pada saya, tapi Tuhan kami yang berikan tanah itu. Kenapa bangsa Palestina akan diusir oleh Israel? Karena tanah air Palestina bukan tanah air Palestina yang diakui oleh mereka. Dan itu adalah miliknya bangsa Israel. Sepanjang Gaza itu. Dan waktu Israel menunggu, dan saudara kalau sudah cerita, banyak cerita, saudara itu cerita yang nggak masuk akal. Selama hampir lebih dari 50 tahun. Apa yang dipegang bangsa Israel menjadi berkat. Apa yang dikerjakan bangsa Israel menjadi kekuatan dan memperbaiki kehidupan semua manusia. Jadi bangsa Israel waktu memberikan Palestina negaranya, oke kamu mau, oke kami ngalah. Tak berikan pada kamu. Dan waktu seluruh pertanian, perkebunan yang sudah bagus dan menghasilkan begitu limpah dan diberikan cuma-cuma, saudara. Dan saudara nggak pernah tahu cerita ini. Diberikan pada siapa? Pada musuhnya yang musuh dia. Dan jangan ganggu kami ya. Ini syaratnya. Jangan ganggu kami. Apalagi kamu mau membunuh kami, membasmi kami. Wah, jangan sampai. Kenapa?
Kamu bukan lawan kami. Kamu nggak akan bisa lawan kami. Dan diberikan semuanya. Itu cuma-cuma, saudara. Dan dibangun oleh bangsa Israel puluhan tahun. Dan diberikan pada bangsa Palestina. Apa yang terjadi? Oleh Hamas dihancurkan semua. Dan bukan satu dua kali. Terjadi lebih dari 5 kali perjanjian. Dan ini berita nggak pernah ada di Indonesia. Ditutup semua berita seperti itu. Media Indonesia tuh benar-benar media anti-Israel. Semua, hampir semua. Dan tidak ada yang memberitakan ini. Dan sudah beberapa kali PBB itu memberitakan tentang apa yang dilakukan Israel dan kenapa mereka akhirnya nggak bisa bangsa ini diserahin seperti itu. Ini bangsa yang bejat, bangsa yang sadis. Dan akhirnya mereka mengatakan kalau bukan kami yang pegang, mereka pegang, terjadilah seperti ini. Dan mereka akan memusuhi kami dan membinasakan kami. Pada tanggal 7 Oktober 2022. Seberapa yang terjadi? Wanita-wanita diperkosa, bayi-bayi dibunuh, banyak dipenggal, dimutilasi, dan ditawan hampir 300 orang. Dan dikubur hidup-hidup di bawah terowongan. Itu datanya ada semua. Dan mereka bicara di PBB, dia kasih data semua. Diam semua PBB. Kalau kalian nggak bisa perangi mereka, kami yang perangi. Dan kami minta hak jika PBB nggak perangi, kami perangi. Dan semua akhirnya ada yang bersifat netral dan seluruh negara yang bersama Israel mendukung semuanya. Dan dihabisi semua. Dari Yaman, mau dari Palestina, mulai dari Hamas itu, Houthi dan semuanya dihabis semua. Dan kemudian semua otaknya siapa? Iran. Pendukung semua adalah Iran. Habis Iran. Pes, habis. Sekarang habis ya. Tinggal kenangan itu. Resim-resim semua. Saudara, dari mana kita tahu ini? Dari mimpi, saudara. Kalau Tuhan katakan ini hakmu, nggak ada satu orang yang bisa tarik dari kekuatan Tuhan berjanjikan. Sama dengan kita. Kalau Tuhan katakan engkau hambaku, nggak ada satu orang yang bisa menarik engkau dari engkau hambaku. Dan dikatakan pada Miriam dan Harun, kamu tahu nggak? Ini hambaku, bukan hambanya raja-raja, bukan. Ini hambaku. Kamu melawan dia, kamu akan aku binasakan. Saudara-saudara pikir itu sesuatu yang, ya itu kan zaman dulu, Pak. No, saudara. Di dalam kitab Wahyu, coba kita lihat. Wahyu pasal 1. Saudara, kita harus hati-hati. Hati-hati dalam hal apa? Dalam hal yang akan saya jelaskan ini. Perhatikan, saudara. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi seluruh kitab wahyu itu, dari kitab wahyu utuh semuanya, itu wahyu siapa? Wahyu, bukan wahyu-wahyu Pak Wahyu, bukan ya. Wahyu yang menyatakan siapa? Tentang Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia, Mesias itu. Seluruh kitab wahyu itu bercerita bukan tentang gereja, bukan tentang siapa-siapa. Bercerita tentang bagaimana karya dan anugerah dari wahyu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengatakan dalam Lukas 22, 24 dari ayat 37, 26 dan sampai 24 mulai dari perjalanan Kleopas. Saudara, dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan seluruh kitab suci dari kitab Taurat Musa sampai nabi-nabi dan sampai kepada Mazmur puisi seluruhnya 39 kitab itu berbicara, menyaksikan, memberitakan dan menyatakan siapa saya. Saya sampai hari ini saya paling salut dengan sekolah teologi Westminster. Kenapa? Dan juga Puritan
Reform Puritan Seminary. Karena mereka menegakkan satu kekuatan presuposisi hermeneutik, semua yang berdasarkan kekuatan Christ sebagai pusat dari segala tafsiran Alkitab, keselamatan dan semuanya. Dan setiap lulusan dari sana harus punya iman yang berdasarkan kekuatan ini dan tidak sama dengan orang reform di Indonesia yang sudah meninggalkan asas ini. Nah, bedanya apa Puritan dengan reform sebenarnya? Saudara, Puritan lebih kental dalam pengalaman hidup, perjalanan hidup, dan menikmati firman itu dalam experiential theology, bukan berteori, menghidupi iman teologi itu bagaimana. Dan ini sesuatu yang sebenarnya seharusnya seperti itu. Tapi karena teologi reform mengagung-agungkan tentang kedaulatan Allah, tentang anugerah Tuhan, lupa dan akhirnya mereka menjadi apa? Jatuh dalam melahirkan tokoh-tokoh liberal semua dari reform. Jerman itu sumbernya reform. Tapi yang menghina reform ya dari teolog-teolog reform itu. Jurgen Moltmann, Calber semua. Saya kalau belajar teologi modern, pusing. Ratusan teolog-teolog itu disuruh belajar otaknya sampai kebakar. Tapi nggak ada juntrungannya. Kenapa? Karena Kristusnya nggak diperkenalkan dalam sekolah teologi itu. Dan saya menyelidik sendiri, tahu-tahu sendiri, dan ada dua dosen yang membawa saya kepada pengenalan itu. Namanya Samuel Ling, dan pernah ngajar di STRI. Yang kedua adalah yang saya temui di Amerika, Profesor Melox, dan yang saya kenal dari orang Korea, yaitu dua orang, Kyu Sang-han dan Sinan Kim, Profesor. Nah, dari situ berdiskusi, berbicara, dan dia mengatakan, oh, karya-karya itu masih menjadi apa ya, masih di perpustakaan dan belum banyak dibagikan. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Dan sekarang ini itu Puritan Papers dan karya Puritan-Puritan itu mulai dikembangkan semua. Dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, beberapa sudah terjemahkan, dan waduh, saya bersyukur sekali. Ya, terutama ketua pemimpin Puritan Reform Seminary namanya Joel Beeke, dan pernah datang ke Indonesia, ke GRI. Ya, cuma yang dibahas bukan Puritan Theology, sayang. Itu orang tuh tokohnya Puritan Theology diundang, bahasnya bukan Puritan. Sayang sekali. Harusnya dia bahas inti dari Puritan itu apa, supaya arahnya kita tahu semua. Ya, oke, kita lihat ini. Jadi pusatnya adalah inilah wahyu Yesus Kristus dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi apa yang harus terjadi di masa mendatang, dan diberikan wahyu itu untuk apa? Ini loh, kamu akan siap sedia berjaga-jaga apa yang terjadi di depan, dan kita sudah disiapkan. Nah, di sini ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi Yohanes itu ketemu Tuhan langsung, bicara Tuhan langsung. Ada malaikat-malaikat dan berapa malaikat ketemu, dan disuruh oleh Tuhan membukakan banyak hal. Dan ada 7 malaikat dengan 7 cawan maut, dengan 7 murka Allah. Saudara, itu semua pemandangan yang sangat extraordinary. Nggak lazim. Saudara. Nabi biasa pun nggak sehebat penerimaan seperti Rasul Yohanes. Wah, saudara, nggak ada nabi yang seperti dia. Menerima seluruh karya penglihatan, bukan cuma mimpi, cuma sesaat, tapi melihat setiap hari. Saudara. Dan berapa lama, saya tanya beberapa sumber-sumber, berapa lamakah Yohanes itu? Kira-kira hampir 20 tahun. Saudara. Sampai 25 tahun. Jadi dia menerima itu bukan sehari selesai. Enggak. Bertahap. Sambil dia tuliskan, dia dengarkan lagi, diberi lagi, dia tuliskan lagi.
Wah, luar biasa, saudara ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, yaitu Kristus. Dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang sudah atau telah dilihatnya. Dan sudah dilihat. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan nubuat dari seluruh kata-kata nubuat ini, yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, istilah sudah dekat ini, saudara, bukan sudah dekatnya kita. Oh, kalau dekat itu 5 menit, gitu kan? Oh, kalau dekat itu artinya ya tidak lama lagi. Sangat dekat itu artinya sebentar lagi akan datang. Nah, saudara, kita diberi satu was-was, kewaspadaan rohani, spiritual, itu seperti kita bayangkan bahwa Yesus datang itu, saudara, itu sesuatu yang tidak pernah kita duga. Jadi kita diminta siap sedia setiap saat, setiap waktu, hidupmu harus seturut dengan wahyu Yesus Kristus. Kapanpun, dimanapun, pikiran yang kita pikirkan apapun. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Perhatikan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, dikatakan di sini. Nah, dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan banyak orang-orang dispensasi gereja-gereja Pentakosta karismatik menerjemahkan ketujuh roh adalah rohnya itu tujuh. Mereka berpikir salah literal, pasti itu sesat semua. Karena ini kita wahyu. Angka tujuh bukan pribadinya tujuh. Menunjukkan totalitas, kelengkapan, kesempurnaan pekerjaan daripada roh. Jadi pekerjaan roh kudus yang utuh, roh Tuhan yang utuh, ketujuh gereja dengan tujuh roh itu adalah satu kesatuan, bukan ini rohnya satu, rohnya dua, roh tiga, bukan. Karena itu maknanya itu ada semua. Jadi seluruh tafsiran mengatakan tujuh itu adalah tujuh roh. Nanti keluar lagi roh yang lain dihitung-hitung. Oh, berarti Roh Kudus punya 9 pribadi. Nah, ada yang ngajarkan gitu. Tuhan Yesus kan manusia dan Allah. Roh Kudus enggak. 9. Saya waktu dengarkan ajaran yang seperti ini, ngeri sekali ya gereja sekarang. Lebih banyak sesatnya, ngawurnya daripada benernya. Yang bener nggak mau bicara, yang ngawur suka bicara. Nah, itu yang susah gitu. Yang bener itu takut-takutan gitu kan. Nggak berani berbicara. Atau kalau berbicara, itu lingkungannya sendiri. Nggak mau yang lain. Padahal dikatakan, berbahagialah mereka yang mau membacakan, membagikan, dan menyaksikan ini. Ya, oke, kita lihat ini. Saudara, kita lihat, kita loncat kepada ayat yang ke-20. 20. Ayat 20. Dan ini rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat kepada tangan kananku. Nah, dikatakan kan, Tuhan Yesus di sebelah Bapa sebelah mana? Sebelah kanan. Kita di mana sebelah Tuhan Yesus? Sebelah kanannya dan dipegang dan kita di hold dan kita tidak dilepaskan. Di sebelah mananya Yesus? Tangan kanannya Yesus, bukan tangan kirinya. Jadi arti kanan itu adalah otoritas, satu kedekatan, satu wewenang, satu kesatuan di dalam seluruh pekerjaan dan semuanya. Sama dengan Tuhan Yesus sebelah kanan Allah Bapa. Jadi katakan sebelah tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi siapakah kaki dian emas itu? Gereja. Dan siapakah tujuh bintang itu? Dan siapakah dikatakan di sini? Tujuh malaikat itu. Jadi siapa tujuh bintang itu? Surah adalah wewenang yang Tuhan berikan kepada siapa? Tujuh malaikat dengan bintang itu dari Tuhan. Dan bukan dari mereka. Jadi siapakah tujuh malaikat ini? Bukan malaikat-malaikat yang kita lihat. Bukan. Saudara.
Walaupun bisa arti ke malaikat. Tapi ini berbicara tentang 7 gereja. Jadi artinya secara konsep semua tafsiran semuanya ini berkaitan dengan apa? Dengan pemimpin gereja yang ada di 7 gereja. Kalau di situ ada gembala sidangnya itulah malaikat Allah yang diberi otoritas. Bintang itu artinya otoritas yang berasal dari atas dan memimpin orang Majus. Siapa yang memimpin orang Majus? Bintang. Betul? Bukan bintang sembarang bintang, tapi bintang otoritas wewenang dan petunjuk dari Allah dan yang mengarahkan orang-orang Majus, tapi orang Majus akhirnya nyasar juga. Orang Majus akhirnya nyasar. Nyasar kemana? Ke istana Herodes. Padahal bintang itu nggak nunjuk ke sana. Tapi pikiran orang Majus, kalau raja ya lahirnya di istana. Kan gitu kan. Maka dia ke istana cari anak raja itu siapa. Siapa yang punya anak raja? Ya raja. Maka dia tanya ke raja. Padahal bintang itu nggak ke sana. Begitu saya tanya, akhirnya lihat bintang lagi. Oh, bintangnya nggak ke sini. Lihat bintang, oh, ke sana. Ketemulah dengan Kristus. Jadi bintang itu adalah otoritas petunjuk dari kehendak Allah. Dan tepat bintang itu akan menunjukkan persis di mana tempatnya. Itu bintang. Jadi bintang di mana tempatnya? Di para gembala yang memegang firman Yesus Kristus dan menyaksikan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Jadi siapakah gembala gereja? Gembala gereja adalah gembala yang memegang firman Allah dan selalu berbicara tentang Yesus Kristus. Di luar itu bukan gembala, bukan 7 bintang. Berapa banyak gembala pendeta yang tidak membawa firman, tidak membawa terang berita Kristus, itu bukan gembala, bukan malaikat Tuhan. Kenapa? Karena jelas di sini dikatakan di sini. Apa yang dikatakan Alkitab ini jelas sekali. Jadi kalau kita lihat surat, wewenang yang Tuhan berikan dan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam penglihatan itu, maka kita akan mengenal apa yang dinyatakan oleh Tuhan tidak pernah tidak terjadi dan pasti terjadi apapun. Jadi seluruh kitab Wahyu itu akan terjadi persis semua akan terjadi dan tidak ada yang luput sama sekali. Yang paling problem adalah kitab Wahyu itu tidak ada satu orang yang bisa memberikan dengan jelas semua tafsirannya. Selama selama saya hidup sampai sekarang, tafsiran kitab Wahyu yang beredar di seluruh antero gereja Tuhan dan semuanya, semuanya mayoritas adalah yang menyesatkan, yang salah. Saya bertemu dengan beberapa orang beritahu gini, nggak bisa Pak, ini dari dulu ya gini Pak. Dan dipengaruhi dengan bukunya Jeff Hammond, dipengaruhi dengan bukunya tentang dispensasi pembagian ribuan tahun. Saudara, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau udah arahnya udah salah semua. Ya tanggung jawab kita menyatakan kebenaran. Sampai kapan? Ya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Seberapa jauh kita bisa lakukan? Ya yang dipercayakan Tuhan melakukan, ya lakukan. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa yang dengan tidak terbatas pada cara-cara kita dan bagaimana kita berkarya. Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Dia punya orang-orang dan seperti Elia katakan, Tuhan, kalau aku nggak bisa terus gimana? Kamu terus nggak ada yang kamu suruh kan? Terus gimana Tuhan? Tuhan berkata, Elia, jangan sombong-sombong kamu. Masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah pada Baal. Dan aku sudah sediakan mereka. Bayangkan, satu orang yang merasakan, waduh, udah gagal. Jangan. Masih ada 7.000, tenang aja. Tuhan punya serep banyak. Jadi kita nggak perlu putus asa, putus harapan. Nggak perlu. Saudara.
Ya kita harus jalan semua. Oke, kita akan bahas ini. Ada satu gambar yang mungkin kita belajar untuk ya melihatlah. Saudara, kita hari ini belajar tentang mimpi. Tahu mimpi ya? Dan seluruh mimpi di seluruh kebudayaan memiliki bermacam-macam arti. Dan ada khusus buku mimpi namanya buku Primbon. Pernah beli nggak? Khusus buku mimpi. Wong Jawa punya ini. Di Sunda saya nggak pernah tahu ya, ada bukunya, buku mimpi. Bahkan kalau saudara mau tombokan, dari dulu kan ada ya apa itu porkas gitu kan, masih ingat kan? Indonesia dulu itu judi online itu kuno ya. Dulu ada porkas. Saya juga main, masih kecil-kecil main saya. Terus ditanya, mimpi apa? Mau mau keluar itu nomornya 18. Oh, itu namanya tahu 18? 18, 11 gitu ya. Setan apa ya? Tahu semua saudara. Apal saudara. Binatang-binatang nomornya tahu semua kita. Anak kecil itu sudah diberitahu tentang bagaimana membaca kitab Wahyu sebenarnya. Karena kita dari kecil diajar dengan pengetahuan budaya yang beraneka ragam berbicara hal seperti itu. Apalagi orang ini ya, Chinese ya. Wah, panda, kungfu panda. Itu bukan hanya panda, ada kura-kuranya. Betul kan? Suhunya kan kura-kura itu. Dan punya makna semuanya. Nah, kita akan belajar bahwa mimpi itu dalam setiap kebudayaan sudah mengalami kerusakan yang begitu parah. Sehingga kita tidak bisa lagi melihat mimpi yang dari Tuhan itu apa. Aduh, saya mimpi. Kenapa? Gigi putus. Wah, tahu nggak gigi putus? Saya mimpi. Saya kawin. Wah, macam-macam, saudara. Waduh, masih punya istri mimpi kawin lagi. Waduh, mau cerai kamu. Apalagi mimpi istrinya. Waduh, langsung dia liatin suaminya mulai dari kerja, di bau semua ada bau perempuan nggak? Ada rambut perempuan nggak yang panjang? Udah gila, saudara. Kenapa? Karena kebudayaan itu merusak seperti itu. Dan waktu Tuhan memberikan mimpi, saya tanya, nggak ada satu bangsa Israel yang tanya, hei mimpimu benar nggak? Nggak ada. Kan? Mereka percaya penuh waktu Nabi ngomong, saya bermimpi, saya melihat. Nggak ada bangsa Israel yang bertanya, nggak bisa, cek dulu, benar nggak kamu? Nggak ada. Kenapa? Sir? Nah, saudara kita tarik ke belakang, saudara bangsa Israel punya yang dinamakan pendidikan kenabian. Dan kita nggak pernah tahu, sekolah teologi. Siapa yang dirikan? Samuel. Mulai dari Eli sebenarnya. Terus Samuel. Samuel mendirikan kemudian muncullah nabi-nabi Elia dan semuanya. Saudara itu adalah ada disebut sebagai kelompok nabi, grup nabi. Dan ada sekolah kenabiannya. Dan dari sekolah itulah dipanggillah Yesaya, dipanggillah beberapa orang. Jadi bukan ujuk-ujuk, saudara. Kecuali beberapa yang disebut sebagai kayak Amos, yang seorang angon domba, gitu kan. Dan Tuhan berhak dari sekolah ataupun tidak dari sekolah. Tuhan punya hak mengambil pendeta dari sini, dari sekolah atau tidak dari sekolah. Itu hak Tuhan. Sampai hari ini, saudara. Saya percaya. Gembala sidang itu bukan hanya disediakan oleh STT. Tuhan mau ngangkat siapapun boleh-boleh. Itu hak Tuhan. Tuhan siapkan. Kenapa saya katakan demikian? Paulus bagaimana cara mempersiapkan Timotius dari sejak dia remaja. Dia sudah tahu. Dan itu luar biasanya. Tapi gereja sekarang ini, gereja yang modern, oh nggak lulus teologi, nggak boleh jadi gembala sidang, nggak boleh ditapiskan. Saya tanya, itu aturan dari mana? Hah? Kamu yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Jabatan pendeta, gembala sidang, itu yang mengvalidasi siapa? Saya tanya, kadang-kadang kita perlu pemikiran-pemikiran yang perlu direvolusi dalam pikiran kita. Diubah banyak. Kalau kita sudah biasa seperti ini, dan kemudian, saudara,
Teologi Saat, terus kemudian Malang, teologi sekolah teologi banyak STTB dan sebagainya. Begitu mereka mendirikan sekolah Alkitab dan banyak ribuan calon-calon pendeta gitu, sekarang nganggur semua. Kenapa gereja nggak mau? Gereja milih-milih. Hamba Tuhan, Pak, kami butuhnya yang pinter nyanyi, pinter khotbah, gembalakan semua. Ya nggak ada. Bikin aja sendiri sekolah kamu. Kalau pinter nyanyi ya dia nyanyi. Biasanya di sini dia lemah. Dan setiap manusia punya kelemahan semuanya. Gereja mula-mula, nah perhatikan saudara, gereja itu berkembang dengan luar biasa, itu karena mengangkat sistem yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu diakan. Karena sudah kewalahan rasul-rasul itu, nggak bisa ini seperti terus. Angkatlah diakan. Apakah diakan itu ada sekolah teologi? Nggak ada, saudara. Itu langsung dimentoring oleh para rasul. Jadi sekolah teologi yang dasar sekolah teologi itu apa? Mentoring. Nah itu teologi di atas semua pendidikan teologi itu mentoring. Tanpa mentoring nggak pernah ada sekolah teologi yang berhasil. Kalau cuma pengetahuan bisa, saudara lulus doktor bisa, tapi nggak pernah dia bisa menyentuh hati Tuhan. Nggak bisa. Visi yang Tuhan berikan nggak bisa. Maka sekolah Westminster itu mentoring. Setiap mahasiswa baik yang biasa atau pasca doktoral, dia harus dimentoring dua atau tiga profesor supaya visinya itu jelas kemana dan dia mau kemana itu ada jelas. Tapi di Indonesia nggak ada ini. Saya sekolah teologi ya, beberapa sekolah tiga nggak pernah ada. Saya baru usul ke beberapa sekolah yang saya ngajar, saya usul di STTP, saya usul di sini, saya usul harus ada mentoring. Jadi yang punya hati misi, dia harus bertemu dengan dosen punya hati misi dan dia klop. Jiwanya apa bisa. Yang punya hati gembala ketemu dengan gembala. Baru bisa dimentor. Nah, saudara ini adalah satu kelemahan dasar. Oke, kita lihat. Di dalam Alkitab ada dua istilah yang dipakai, yaitu Eidon dengan Horama. Horama itu berjanji lama dalam bahasa Ibrani. Nah, saudara, Horama, karena Horama itu bangsa Ibrani itu bahasanya bahasa yang bersifat gambaran, bahasa yang bersifat simbolik. Saudara, jadi di dalam bahasa Ibrani lebih kaya dalam hal apa? Dalam hal arti berkaitan dengan banyak hal. Jadi kalau melihat, horama itu arti dasarnya itu memandang melihat. Itu bisa punya arti. Bisa arti melihat yang tidak terlihat, melihat yang nyata, melihat sesuatu yang tidak bisa orang lihat, dan saya bisa lihat. Saudara itu horama. Nah, kalau perjanjian baru, Eidon, yang mirip dengan Horama adalah Eidon, saudara. Melihat sesuatu yang betul-betul dia akan tahu, ngerti, dan dia akan menjalani itu. Nah, itu Eidon. Nah, saya beri tadi contoh-contohnya. Jadi waktu Yesaya dipanggil oleh Tuhan, di dalam Yesaya pasal 6, gitu, pasal dari pasal 1 sampai pasal 6. Dan dia melihat penglihatan Allah, waktu dia melihat itu dengan Horama itu, saudara, dia bukan hanya melihat sesuatu seperti kita biasa lihat, bukan. Dia sedang diperlihatkan tentang pengetahuan Allah yang akan menancap dari pikirannya dan membawa hatinya dan menuntun seluruh hatinya tunduk pada firman Tuhan. Itu Horama. Bangsa Israel terkenal dengan istilah Horama itu di dalam teologi Dabar teologia. Teologi Dabar, teologi firman Allah. Dabar itu perkataan Tuhan. Jadi orang Israel itu kalau mendengarkan, ya mendengarkan sesuatu, saudara, dia mendengarkan dengan seksama dan dia langsung berpikir dan mengolah dalam pikirannya. Kalau kita dengar keluar, ting, tang keluar kan, ketaatan itu terlatih karena kita dengar turun ke bawah. Kebudayaan bangsa Israel dididik oleh Tuhan. Tek dia ke sini, tek ke sini.
Ya udah, nggak bisa taat ya. Maka, hai Israel, dengarlah. Saudara itu memakai istilah telinga. Dabar itu sebenarnya kata dasarnya telinga. Dan telinganya cuma satu, nggak dua. Bukan bentuk plural. Kenapa? Hanya satu. Kalau dua, tembus ya. Hai Israel, dengarlah. Telingamu, gitu kan. Telingamu, gitu kan. Bukan kiri kanan, enggak. Telinga. Satu masuk ya ke sini, satu ke sini. Cuman satu. Jadi waktu saya mendengarkan Horama dengan dihubungkan dengan teologi dabar, saudara. Waktu melihat dan Tuhan mengatakan sesuatu itu nancep lalu ke sini. Dan bayangkan Yeremia yang paling banyak melihat dan banyak mendapatkan penglihatan itu. Dan tulisan yang paling panjang itu Yeremia. Bagaimana dia bisa melihat terus dia hafal. Jadi nabi-nabi itu kemampuan menghafalnya dan mengingatnya. Itu jenius semua. Kalau nggak percaya, dia dengar gini, terus dia tuliskan. Tuhan lupa. Tuhan lagi Tuhan. Apa Tuhan? Nggak ada. Zat. Tuhan sekali ngomong. Tok. Dia ingat. Dia tuliskan. Nggak tanya lagi. Tuh lupa ya. Pikun. Terus telepon Tuhan. Tuhan, tidur nggak Tuhan? Gitu. Aduh Tuhan, sorry tadi lupa saya. Yang yang tadi, yang setelah kalimat ini apa Tuhan? Nggak ada. Zat. Jadi bagaimana Tuhan mempersiapkan sekolah kenabian itu, maka dari situ kita melihat bangsa Israel sampai sekarang ini, kemampuan yang paling luar biasa adalah saudara, kemampuan mendengar dan memproses semua pengetahuan dengan sekali dia bisa tangkap. Dan kenapa Nobel hampir 90%, 80% lebih, sekarang ini mulai kurang. Saudara yang terima Nobel itu semua bangsa Israel, hampir semuanya. Kenapa kok pinter-pinter Einstein gitu? Oh, luar biasa gitu. Thomas Alva Edison turunan Yahudi. Ahmad Dhani juga keturunan Yahudi. Tahu Ahmad Dhani? Turunan Yahudi, pinternya apa? Itu kalau musik pinter ya, jenius ya. Tapi kalau diomong turunan Yahudi, nggak mau deh. Padahal ada turunan dari mamanya. Jadi sampai darahnya pun itu membentuk, karena itu ribuan tahun dibentuk, sampai darahnya pun berdarah Horama. Jadi waktu Rasul Yohanes, Petrus semuanya, dan waktu mendapatkan firman seperti Rasul Yohanes, kita pikir-pikir dari mana mereka bisa ingat kok pinter sekali. Saudara, itu adalah kultur kebudayaan yang sudah dibangun kekuatan oleh Tuhan dan semua bangsa Israel siap untuk menerima ini semua. Di situ. Ya. Jadi puncak daripada seluruh penglihatan itu apa? Saudara, cuma satu. Menyatakan kebenaran yang dijanjikan Tuhan. Jadi mimpi-mimpi itu semuanya, visual itu tidak boleh melawan seluruh daripada apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Contoh, seperti tadi kan, tanah ini aku berikan pada kamu. Kamu akan bangun bait Allah di tempat ini. Dan di tempat di mana bait Allah didirikan. Dan disitulah bait itu berdiri. Jadi bait Allah yang sekarang berdiri, di mana itu mimpi Salomo, sampai ini Yakub melihat tangga itu, dan disitulah Tuhan katakan, aku akan berikan tanah itu. Dan dulunya hutan belantara atau padang belantara gitu, dan akhirnya menjadi kota. Dan itu membangun sesuatu yang ke depan kita nggak tahu ini akan jadi apa gitu. Ya, yang kedua, Saudara. Yang kedua ya. Saudara kita dibawa ke dalam satu transformasi bukan informasi. Jadi mimpi itu bukan informasi, saudara. Mimpi itu adalah akan mentransformasi kehidupan bangsa Israel. Kalau ada orang mimpi, aduh, paranormal ini. Wah, tahun 2026 akan ada dua pesawat terbang jatuh dan banyak yang mati di sana. Kan dia ngomongin. Dan kemudian terjadilah. Mimpi itu terjadi. Nah ini orang biasa, bukan orang Kristen, bukan Nabi.
Itu terjadi. Wah, langsung orang cari paranormal itu. Kenapa? Cocok ini. Betul kan? Terus saya tanya, Saudara, dari mana kita bisa mengerti kalau dia mimpinya itu betul-betul cocok dan betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi semuanya? Saya beritahu, ya, tahun 2026 akan terjadi tornado, 3 tornado. Yang satu di Australia, yang satu di Amerika, yang satu di Jerman. Sama gitu kan? Selesai saya ngomong. Dan terjadi. Wah, pendeta hebat ini. Semua datang ke saya. Padahal tiap tahun terjadi tornado. Dan bukan 1 kali, bisa 4 kali. Dan waktu saya ngomong memberitahukan ini, saya bukan sesuatu yang baru ya, memang itu terjadi. Waktu kamu ngomong bermimpi dari manapun kamu berbicara, ya memang itu kebenarannya. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Kecelakaan, ya pasti terjadi kecelakaan. Ya kita nggak tahu siapa kecelakaan. Kecuali waktu kamu mimpi, kamu sebutkan Garuda Indonesia dengan nomor ini terjadi kecelakaan jam sekian. Nah itu mimpi Nabi itu. Kalau semua detail kamu beritahukan kapan detiknya, kapan jatuh, nah itu kamu Nabi. Kalau nggak terjadi, kepalamu dipenggal. Itu bangsa Israel. Nabi ngomong nggak cocok, dan kamu ngomong nggak terjadi hari ini, ngomong hari ini terjadi, dan hari ini nggak ada apa-apa, penggal. Saudara, waktu saya sebagai seorang yang diberitahu oleh Tuhan, Pak Agung, lihatlah ke langit. Saya lihat ke langit. Lihatlah bintang-bintang ke langit itu. Wah, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Gitu kan? Waduh, seneng, seneng. Seneng. Udah tua lagi kan. Lu lihat ini tuh. Banyak turunan Tuhan ini. Oh, puji Tuhan. Dan lihatlah dia pasir di laut itu. Dan banyaknya seperti pasir. Saudara perhatikan, informasi ini diterima oleh Abraham dan waktu dijalankan, apa yang dijalani? Dia lari dari informasi itu. Kenapa? Aku tua. Istriku mandul. Udah tua, mati head lagi. Terus gimana? Ya istrinya usul Hagar kawinin dong. Kan gitu. Apakah Abraham taat? Enggak loh, saya. Dia bapak beriman, betul beriman. Tapi dia nggak taat. Apakah iman itu selalu taat? Nggak selalu. Jadi taat dengan iman itu bedanya apa? Saudara selidiki sendiri. Dan waktu Abraham tidak menjalankan itu dan dia sedang membuat apa? Satu peperangan keturunan sepanjang masa. Dan dosa itu sampai hari ini tidak bisa dihapus. Hanya karena mendengarkan istri, nih kawinin Hagar. Ya, terus punya anak. Udah terjadi perang antara Hagar dengan Sarah. Otomatis Abraham mencintai anaknya tuh. Setelah mencintai anak ya mencintai si Hagar. Maka Hagar merasa besar kepala. Dihina-hina tuannya, nyonyanya gitu kan. Dihina-hina. Nih, anakku. Kamu nggak punya anak. Nih, anakku. Tiap hari gituin, saudara. Jengkel nggak? Jengkel. Ingat ya. Ini nyonya perjanjian. Kamu budak bukan perjanjian. Ini aku yang perjanjian saya. Maka dia minta haknya kepada Abraham. Usir dia. Kalau nggak rusak ini, rumah tangga kita rusak, usir. Usir gimana? Itu kan anak saya. Nggak bisa usir. Tuhan janji anak dari saya, bukan dari dia. Akhirnya dengan ya antara tega nggak tega saja. Diusirlah. Dan Tuhan itu baik. Saudara. Keadilan Allah itu luar biasa. Kalau kita pelajari, Hagar diusir dan saudara apa? Dikasih
Bekal gitu. No, diusir aja. Sampai mau mati. Nggak bisa ada air mau mati. Dia teriak pada Tuhan. Dan dari langit, dari kuasa Tuhan, malaikat Tuhan turun. Kristus turun. Nah, itu yang akan menyatukan keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Siapa? Malaikat Tuhan. Jangan engkau takut. Semua ini adalah di dalam kedaulatan Tuhan. Aku akan memberkati anak. Tidak ada orang yang dihina. Waktu engkau melakukan bukan karena kehendakmu, ini karena suruhan daripada. Dan Tuhan adil, Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang tidak adil mendapatkan perlakuan. Dan dia berikan berkat. 12 anakmu seperti anak daripada keturunan Isa. Dan aku akan memberkati 12 bangsa di Saudi Arabia. Dan semua diberkati dengan apa? Dengan kekuatan daya alam, minyak dan semua. Itu dari mana? Dari Tuhan semua. Mereka tuh saudara. Israel, Yaman itu saudara itu. Jangan pikir musuh, itu saudara itu. Saudara sebapak itu. Abrahamic father. Dan waktu mereka melakukan itu, saudara, Hagar menerima penglihatan. Abraham menerima penglihatan. Sarah juga menerima semua janji-janji semuanya. Terus yang benar siapa? Saudara, jadi informasi itu, waktu Abraham menerima informasi itu, dia tidak tahu bagaimana dengan seluruh kelemahan dia, itu membawa akhirnya 400 tahun diperbudak. Abraham tidak tahu. Tapi dari mimpinya, nah ini kita lihat. Kejadian pasal 15. Coba kita lihat. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Apakah Abraham diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan. Tetapi mengapa Abraham akhirnya melihat waktu dia keluar dari Ur Kasdim, kelaparan, kematian, dan kekeringan di mana-mana. Dia beriman, dia berjalan, dia menembus semua kesulitan, menembus semua. Tapi dengan kelemahan-kelemahan yang ada, Tuhan tahu, saudara. Iman itu tidak menutupi, tidak mengebalkan, mengimunisasi kamu terhadap dosa. Enggak, saudara. Tapi di dalam kelemahan-kelemahan itulah Tuhan memberikan janji dengan apa? Dengan penglihatan supaya apa? Dengan penglihatan itu informasi yang mentransformasi seluruh hidupnya. Abraham tahu pasti, iya ini aku lemah, tapi janji Tuhan di sana. Ini aku jatuh, janji Tuhan di sana. Nah itu iman Kristen. Ada 7 tahapan iman dari Abraham. Ini pernah saya khotbah. Yang menghalangi dia, mulai dari alam semesta, mulai dari Eliezer, Abimelek, sudah itu penghalang semua. Hagar, Sarah, Ishak, sampai pada dirinya sendiri. Dan kemudian terakhir Tuhan, yang ketujuh. Tapi seperti Yusuf, dia di penjara, dia tahu, aku mendapatkan penglihatan, dapat mimpi ini. 2 kali aku mimpi. Di penjara, dia tetap yakin, dia beriman. Tuhan akan angkat saya. Jatuh lagi, ditipu lagi, dia tetap terima semua. Nah itu iman, saudara. Jadi iman itu semakin dia mendapatkan tantangan rintangan, dia semakin mentransformasi orang memiliki iman itu. Bukan semakin menciutkan, bukan. Jadi penglihatan atau mimpi bukan sembarangan. Dia menunjukkan bahwa kamu akan dibentuk Tuhan dan kamu akan ditransform dengan luar biasa. Jadi kalau kita punya istri, punya suami, punya anak kurang ajar, nakal apa gitu, jangan takut, saudara. Kenapa? Engkau sedang ditransformasi. Karaktermu itu akan dimunculkan Tuhan sebagai karakter yang bernilai emas murni dan cemerlang. Kesabaran kita diuji, kedalaman hati kita ngerti suami, ngerti orang yang berdosa, kita semakin dalam, kita semakin tahu. Dan itu hatinya siapa? Ya bukan hatinya Abraham mengerti hatinya Sarah, Sarah ngerti hatinya Abraham.
Hagar ngerti artinya Abraham, Abraham ngerti artinya. Bukan, saudara. Bagaimana Allah mengerti hatinya setiap manusia yang dibentuk oleh dia. Betapa sabarnya Tuhan terhadap Abraham, terhadap Sarah, terhadap Hagar. Dan dia, saudara, yang di tengah-tengah itu semuanya. Jadi mimpi itu sebenarnya menunjukkan apa? Betapa hebatnya Tuhan menyertai engkau. Itu kekuatannya, saudara. Ada tiga dimensi yang kita akan dapatkan. Dimensi waktu, dimensi ruang, dan yang ketiga, dimensi, kalau kita ngomong supranatural. Saya sebut sebagai dimensi pastoral. Dimensi ruang dan waktu, engkau terbatas. Dimensi waktu, wah kamu lihat nggak bisa. Tetapi ada satu dimensi yang betul-betul Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Waktu Daud jatuh dalam dosa. Dan waktu Daud di dalam kemegahan yang luar biasa. Umur 30 tahun. Dengar, Sob. Daud memiliki segala kekayaan semuanya. Dan dia menjadi raja. Semua memuji-muji dia. Dengan luar biasa, Sob. Saul cuman berapa ribu orang. Daud berlaksa-laksa sampai Saul itu marah loh, saudara. Saudara, kalau kita iri hati, hati-hati, saudara. Iri hati itu tempat yang paling lunak, paling bagus setan masuk dalam hati. Begitu kita dipuji senang. Terus begitu ada orang yang dipuji, kenapa sih kok dia gini? Saya itu penyakit, saudara. Waktu Saul mendengarkan pujian kepada dia, wah dia senang. Waktu Saul mendengar pujian Daud, kena dia. Dan saya melihat pelayanan di gereja, hamba Tuhan yang menaruh iri hati dalam hatinya. Nggak ada yang berhasil. Nggak ada berhasil. Saya menabiskan tiga pendeta di Gloria. Dan waktu mereka kena penyakit iri hati, tiga-tiganya rusak semua. Waktu membangunnya begitu bagus, begitu indah, dan begitu tanda petik udah sepatutnya. Tapi begitu satu dipuji, satu direndahkan. Nah, saudara mulai persaingan di dalam selimut, mengatai sana, mengatai sini, di belakang layar. Wah, saudara, dan yang kita kalau dengar datang gitu, selalu negatif hamba Tuhan ini. Datang ke sini ngomong ke saya, negatif hamba Tuhan. Enggak ada yang positif. Sama sekali, saudara. Itu sudah dikuasai dengan iri hati. Dan itu mematikan, saudara. Dan seluruh pelayanan saya beritahu, lebih baik Bapak keluar dari gereja itu. Supaya nggak rusak. Karena iri hati, saudara. Jadi Saul itu membunuh Daud kenapa? Bukan karena Daud itu lebih hebat dari bukan, iri hati, saudara. Dan saudara saya tanya, dosa Saul luar biasa. Terus dosa Daud apa? Tahu, saudara? Lebih luar biasa lagi. Waktu Mazmur dituliskan Daud, hampir semua Mazmur dituliskan Daud itu pada masa-masa yang mulai penderitaan yang tentang jiwaku, tentang dia merana jiwanya. Dituliskan bagaimana dia berteriak, "Hai jiwaku." Berkali-kali, "Hai jiwaku." Saudara tahu? Waktu Daud menuliskan ini, dia menuliskan pada saat usia sudah tua dan semua tidak menganggap dia sebagai raja yang berjaya lagi. Dan Daud mengatakan, semua orang melawan aku. Anakku pun tidak menghormati aku, ingin membunuh aku. Bagaimana raja yang luar biasa membangun itu pada masa tuanya. Hah, dihina oleh keluarganya, dihina oleh semua orang yang pernah dia naikkan semuanya. Itu menghantam dia. Apakah Daud kemudian melepaskan imannya? Enggak. Dia datang pada Tuhan. Waktu berada di dalam rumahmu Tuhan. Sungguh damai luar biasa. Nah, itu Daud. Saudara punya tempat ini, saudara.
dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun terjadi, mimpi, iman, dan begitu jaminan dari Tuhan, itu menyegarkan jiwa kita. Kondisi apapun, dalam kondisi yang nggak masuk akal kita pikir, saudara, aduh ini kayaknya udah rusak lah hidup saya, udah bangkrut lah. Saudara, saudara harus tahu, di masa-masa seperti itu dan kita berteriak seperti seorang yang meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan janjikan apa? Aku akan mendengarkan. Aku akan bangun kembali itu. Itu janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada tujuh kaki Dian. Kenapa? Karena engkau dipegang oleh Tuhan. Dan banyak orang Kristen itu tidak mempunyai iman seperti ini. Ya memang bukan Kristen kamu soalnya. Kalau kamu orang Kristen, kamu pasti ada kekuatan batin roh itu yang dihubungkan dengan kuasa Roh Kudus dan kamu dikembalikan kembali dan dikuatkan kembali. Dan akhirnya diberikan sukacita yang luar biasa. Kalau itu benar-benar dari Tuhan. Jadi di dalam ruang yang kita lihat, dimensi ruang semuanya, kalau kita tahu, saudara kita nggak bisa menebus semua rencana Tuhan dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Waduh Pak, nggak bisa Pak. Banyak orang bertanya seperti itu. Aduh waktunya sudah nggak bisa Pak, aku udah tua saya. Aduh Pak, aku nggak bisa tempatnya gimana, udah kan gimana, rumah saya seperti ini. Kan banyak orang seperti itu kan. Saudara kalau engkau melihat semua pada keterbatasan-keterbatasan yang engkau lihat waktu tempat semuanya, maka tidak ada seorang nabi yang bisa diberi makan oleh seorang janda yang mau mati. Saudara. Seorang nabi yang tidak punya belas kasihan. Kalau menurut ukuran sosiologi sekarang. Nabi apa itu? Orang mau mati loh. Disuruh minta dari roti, bahan rotinya. Disuruh dulukan dia. Saudara itu ada rahasia iman. Ada rahasia langkah-langkah penembusan spiritual transformasi. Yang kita nggak pernah mau belajar itu. Dan waktu Elia datang, kamu ada apa? Ada cuma sejumput tepung. Dan kalau saya makan, ya mati saya dengan anak saya. Oh iya, tahu nggak tahu? Malah dibilang, bikin untuk saya dulu ya rotinya. Dan hebatnya, janda ini, Sarfat ini, nggak menolak. Coba kalau kita orang kikir gitu kan, Nabi nggak tahu diri. Kamu makan gimana ini? Mati saya. Cepat mati saya. Enggak, ya. Dia taat. Dia dengan anaknya ikut dan dia lakukan itu dan diberikan dulu pada nabinya. Saudara tahu kenapa Elia tidak mati dan diangkat oleh Tuhan dan tubuhnya tidak mengalami kematian. Termasuk Henok dan Musa. Musa tubuhnya mati dilindungi oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan atau kemana? Tahu sebabnya. Kenapa Elia sampai akhirnya memiliki tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan waktu transformasi dipanggil Musa dan Elia? Saudara harus tahu, Musa dan Elia memiliki kualitas kemuliaan yang sama dan yang tidak diberikan pada nabi-nabi lain. Saudara tentang apa itu? Dua-duanya ini pernah melihat dan pernah menembus api kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan tidak ada nabi yang dapatkan ini. Saudara. Kau tahu Pak, Musa waktu menerima hukum Taurat dan waktu dia turun, waktu dia menerima itu, tubuhnya itu bersinar. Setiap tubuh yang pernah mendapatkan roh dari Yahweh, kekuatan dari roh Allah itu, dan kemudian Allah ada dalam dirinya, dan bersinar seperti itu. Baik itu Musa, baik itu Elia,
Tahu Elia? Mendatangkan api dari langit. Dan waktu dia diangkat, api kemuliaan itu menembus tubuhnya. Dan hanya dua nabi yang mengalami ini. Yang begitu melihat penglihatan Allah, Elia dan Musa. Dan dipanggil oleh Tuhan dalam transfigurasi kemuliaan Allah. Saudara itu semua ada ceritanya, semua ada bagaimana Tuhan membentuk semuanya. Dan saudara itu bukan semua sembarangan. Ya, oke kita lihat sekarang yang terakhir. Perhatikan. Mimpi itu menyatakan apa yang terjadi dan banyak simbol-simbol dalam mimpi, khusus dalam kitab Wahyu. Yang pertama, tentang yang sementara dan yang kekal. Itu bisa langsung bersinggungan dan bisa terjadi satu. Jadi saya berada di tempat di mana sementara saya bisa melihat kekekalan terjadi di sana. Yang kedua, saudara, semua simbol angka-angka yang ada dalam gematria itu, arti gematria itu adalah makna angka-angka yang punya arti secara teologis. Saya punya beberapa bukunya. Jadi angka 7, 12, 144, semua itu angka-angka yang ditujukan kepada umat Tuhan, angka-angka kemuliaan, dan semua berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana finalitas, kesempurnaan, dan cara Allah menggenapi seluruh apa yang akan dia lakukan. Dan semua yang dari Allah, itu angkanya angka Tuhan semua. 3, 7, 12, 144, 10 kali 10. Dan semua itu dari Tuhan semua. Jadi kalau kita sudah belajar kitab Wahyu, saudara, kita mendengarkan orang kemudian mimpi saya seperti ini. Oh ini Tuhan mas seperti ini. Ya kita tertawain aja. Kenapa? Ngawur ini. Nggak ada maknanya dia punya mimpi. Apalagi menafsirkan masa depan. Oh akan terjadi. Tanggal sekian Yesus akan datang. Pasti bohong. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tahu. Terus kamu beritahu. Ya nggak bisa. Dan Tuhan memakai binatang-binatang semuanya. Mulai dari burung, mulai daripada naga, leviathan, semuanya, saudara. Saudara pikir itu sesuatu yang asing bagi zaman itu? Enggak loh, Ustaz. Saudara kalau masuk dunia Chinese Timur yang kuno, terus India yang kuno, seluruh dewa-dewa itu berkaitan dengan dunia binatang. Dan apa yang dipakai oleh dunia dewa itu, yang kecenderungan mereka itu dipakai dalam kitab Wahyu sebagai kegelapan, kejahatan. Dan itu ada dalam seluruh konsep dewa-dewa timur dan barat. Jadi, saudara perhatikan. Jadi, para empu-empu ini, filsuf-filsuf yang dulu itu, orang-orang sage itu, saudara, mereka pernah mendengarkan tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan dunia roh. Dan mereka bawa itu ke dunia manusia. Dan dia tafsirkan dengan cerita-cerita yang salah kaprah semua. Dan jadilah cerita Dewa Siwa, Wisnu, Brahma. Dan itu konsep semua. Jadi manusia waktu jatuh dalam dosa, surah itu kita kembali ke belakang, berarti ada pengetahuan tentang dunia supranatural. Dan mereka pernah bersinggungan dengan ini. Nanti kita lihat beberapa peperangan dalam Alkitab, bangsa Asyur, Babilonia, termasuk Nebukadnezar, termasuk Mesir, Fir'aun. Surah tahu? Apa yang membuat Fir'aun itu punya kuasa luar biasa? Mereka punya penyihir-penyihir paranormal yang hebat. Itu kekuatan negara itu. Indonesia punya yang bagian pawang hujan yang dari Kalimantan. Tahu kan? Teng, teng. Tapi hujannya datang nggak gitu. Dia basah semua. Saudara percaya atau nggak percaya? Upacara bendera nggak pernah hujan. 17 Agustus. Kalau kita lihat seminggu ini kan hujan kan? Waktu upacara kan nggak hujan. Wah Pak ini apa ada kekuatan? Ya saya nggak tahu.
Tapi seluruh negara itu mau tidak mau berhubungan dengan ini, saudara. Saya percaya itu pasti ada hubungannya. Pasti panggil pawang hujan. Nggak percaya, tanya nanti. Panitia 17 Agustus. Karena itu dunia yang ada seperti ini. Dan bagaimana Wahyu Yohanes memberitakan ini. Dan bagi kita sesuatu yang, ah kok aneh ya. Tapi zamannya Yohanes, apalagi zamannya para filsuf-filsuf itu semuanya. Ini semuanya jelas. Waktu dituliskan itu mereka tahu jelas. Oh ini artinya tahu dia. Tapi kita nggak tahu karena ribuan tahun. Dan warna merah, putih, hijau, kuning punya arti semuanya. Saudara tahu yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Ini ya, ini sebagai hanya pengetahuan aja. Seluruh bendera dunia Arab itu mempunyai warna persis seperti bendera yang ada di kitab Wahyu. Unsur bendera mereka semua, merah, hitam, hijau. Itu dasar warna yang ada di kitab Wahyu. Bendera Palestina, bendera Yordania, coba lihat semua bendera, semua benderanya. Itu bendera kuda yang membawa petaka semua. Apakah ini berkaitan? Ya kita nggak tahu. Termasuk benderanya Google. Tahu Google? Hijau, kuning, merah itu. Yang membentuk, kalau kita lihat-lihat lama-lama. Oh iya, kok 66 ya? 66. Iya, 66. Dari mana mereka? Sebenarnya kita nggak tahu. Tapi ini bukan bukan sesuatu yang, oh ini tepatan. Bukan, saudara. Dalam rancangan manusia, sadar nggak sadar, engkau sedang dicengkram dengan apa? Dengan sistem dunia yang sudah rusak. Larinya ke sana semua. Saya baru lihat satu YouTube. Ada seorang tanya, kamu ada chipnya tahu nggak? Kamu habis operasi? Iya. Ada chipnya kan? Nggak percaya. Ayo masuk ke mobil saya. Dan dia punya alat mendeteksi chips. Pakai alat. Oh, di sini. Di mana? Di sini. Dan surah ada di YouTube ini. Dan itu bukan akal-akalan. Dan itu beneran. Dan dia ambil alat untuk penyedot ya. Terus kemudian ada ambil alat yang kayak operasi gitu. Seperti itu ya. Terus dia disedot. Dan ditarik. Ada chipnya. Terus dikasih orang itu. Nih chipnya. Dan waktu dilihat. Rumah sakit mana, jam berapa ada alamatnya semua. Bukan di otak loh, bukan. Di tangannya. Dan lebih dari beberapa puluh orang. Yang sakit nggak pernah tahu ada chip atau enggak. Nah kalau kamu dipasang seperti itu dari sejak kamu kecil kamu nggak tahu di rumah sakit. Dan kamu besar. Kamu dimanapun, masuk kemanapun. Tahu semua pemerintah. Itu yang dilakukan China sekarang ini seperti itu. Saudara sadar atau nggak sadar, China lakukan itu. Seluruh masyarakatnya dia tahu kemana kamu, dia tahu semua. Mulai dari wajah, pakai kamera-kamera sampai kepada ditanam dalam tubuh, ada semua. Dan di akhir zaman semua terdeteksi semua. Dan kita nggak bisa lari. Dan saudara tahu ada satu rencana yang gila, merisat manusia. Ini mulai keluar semua 2 tahun ini. Jadi manusia akan diriset. Artinya apa? Saudara yang nggak perlu mati semua dimatikan, diganti semuanya. Jadi jadikan baru lagi. Ini ide pertama kali ngomong itu Elon Musk. Mengatakan apa? Udah kebanyakan manusia nih. Bill Gates juga sama. Cocoknya di dunia kita itu nggak lebih dari 600 juta orang. Yang paling bagus. Jadi kita nikmati dunia ini. Terus sisanya gimana? Gampang. Musnahkan. Saudara pikir ide-ide ini, ah, ya, ini ide gila ini. Enggak, saudara. Ini sedang menuju ke sana. Jepang sekarang minus kelahiran. Ke Jepang ngawin kan, punya anak dibiayai semua. Jadi negara-negara ini mulai yang Indonesia kebanyakan anak, ya bonus demografi, di sana minus demografi.
Jadi dunia ini mau menuju kemana? Siapa yang akan meriset dunia ini? Saya percaya, saudara. Kuasa kegelapan. Dan kita akan semakin menuju kejayaan antikristus. Dan itu nggak bisa ditolak. Kenapa? Itu yang dilihat oleh Yohanes. Tapi saya tidak takut-takuti, saudara. Kenapa? Karena kita orang percaya memiliki kekuatan yang bisa menaklukkan semua itu. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini. Begitu banyak hal yang kami harus pelajari. Dan pada hari ini, ialah kami tidak sembarangan melihat arti mimpi. Dan kami harus menguji seluruh mimpi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada mimpi yang berdiri sendiri ataupun yang melawan firman Tuhan. Baik itu penglihatan, bahkan penglihatan yang menampakkan diri sebagai terang dari Kristus pun tidak menjamin orang itu akan beriman. Dan banyak orang-orang yang bukan beriman kepada Engkau melalui penampakan-penampakan yang melihat wajah-Mu Tuhan. Tapi mereka kembali dan mereka menghina Engkau kembali. Kami percaya bahwa penglihatan tanpa kekuatan firman dan pekerjaan Roh Kudus tidak mempunyai arti apapun. Dan kami percaya penuh bahwa Engkau yang sudah memegang gerejamu, yang sudah memegang kami dengan tangan kananmu, ketujuh kaki tiang emas, dan Engkau menjamin bahwa dunia tidak bisa mengalahkan kerajaanmu, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan tidak ada satu yang bisa melawan kerajaan surga ini. Karena Engkaulah Raja dari segala raja. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur Engkau melindungi kami. Baik dengan cara-cara surgawi atau dengan cara-cara yang kami lihat dalam dunia, ruang, dan waktu ini. Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Engkau menjamin kepada Abraham bahwa segala keturunan yang percaya dalam iman Abraham, di dalam kuasa Kristus, maka Engkau tidak pernah akan membuangnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada itu, Bos.